Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, senantiasa diberikan nikmat iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan seluruh umat Rasulullah yang istiqomah di jalan yang lurus yaitu dinul Islam. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu kembali meskipun dengan segala keterbatasan yang kita miliki, ya, yang mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk terus memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Dan pada pagi ini kita mengadakan pertemuan melalui Zoom meeting ini, insya Allah sebagai langkah awal kita untuk sinergi dalam pendidikan anak-anak melalui lembaga PGTKIT Anak Cinta Islam. Yang seperti sudah pernah kami sampaikan beberapa saat yang lalu bahwa program pendidikan kita ini tidak akan pernah berhasil ketika tidak ada sinergi antara sekolah dengan orang tua. Ya. Jadi kenapa pertemuan pagi ini kami rasa sangat penting, ya, dan sangat penting, dan kami berharap sekali untuk orang tua benar-benar bisa menyempatkan 1 jam di jam 9 sampai jam 10, mudah-mudahan tepat waktu bisa selesai sebagai komitmen awal kita bersama untuk mengerjakan proyek besar, ya. Bagi kami di setiap tahun ajaran baru itu merupakan sebuah awal yang berat bagi kami, ya, karena kita harus benar-benar memiliki komitmen yang kuat, ya. Untuk 1 tahun ke depan kami berusaha untuk memberikan program pendidikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan kembali, sebaik apapun program yang kami rancang, yang kami siapkan, tidak akan memberikan hasil yang baik ketika tidak bisa membangun sinergitas dengan orang tua. Untuk itu, pada pagi hari ini, kami ingin sharing, ingin diskusi dengan seluruh wali murid di PGTKIT Anak Cinta Islam, untuk membangun sinergi tadi itu sih, kita dalam memberikan program pembelajaran ke anak itu bisa sejalan. Baik, untuk menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita buka pertemuan kita dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan dulu, barangkali mungkin ada yang belum pernah ketemu. Saya Ustazah Anita, kebetulan di PGTK Anak Cinta Islam mendapat amanah sebagai kepala sekolah, yang mudah-mudahan nanti bisa memberikan layanan terbaik untuk Bapak Ibu. Baik, langsung saja juga saya perkenalkan beberapa ustazah yang alhamdulillah bisa hadir semua di sini meskipun ada di beberapa tempat. Yang pertama yang stay di sekolah ada Ustazah Ati, ya, mungkin bisa melambaikan tangan Ustazah Ati, yaitu Ustazah Ati. Kemudian ada Ustazah Ana yang duduk di sebelahnya Ustazah Ati. Kemudian ada Ustazah Ila yang ada di sebelahnya Ustazah Ana, yaitu Ustazah Ila. Juga di sekolah standby ada Ustazah Supri. Ya, alhamdulillah Ustazah Supri. Ini Ustazah paling senior ini di AJI ini.
Kemudian ada Ustazah Arin. Ya, kalau yang ada yang belum kenal Ustazah Arin, ya ini yang melambaikan tangan itu Ustazah Arin. Nah, itu Rania, ingat ada Ustazah Arin itu ya Rania ya. Kemudian ada Ustazah Rizky. Sepertinya Ustazah Rizky ini masih belum kelihatan ini. Mungkin karena nyambi masih cuti sebenarnya Ustazah Rizky, tapi saking pengen ketemunya dengan Bapak Ibu sekalian, beliau alhamdulillah bisa hadir ya, karena baru saja melahirkan kalau Ustazah Rizky ya. Baik, demikian perkenalan singkat Bapak Ibu sekalian. Kami alhamdulillah mudah-mudahan semuanya Bapak Ibu juga anak-anak yang ada di rumah, juga kami para pengajar di PGTKIT ACI selalu sehat ya. Dan ini menjadi salah satu motivasi yang kuat bagi kita ya. Terus terang dengan kerinduan dan kecintaan di dunia pendidikan memberikan semangat bagi kita untuk harus selalu sehat, harus selalu semangat ya. Kalau itu. Baik, Bapak Ibu, mungkin langsung saja akan saya share pelajaran yang akan diikuti Bapak Ibu sekalian, anak Anda sekalian. Ya, saya full screen dulu. Bisa dilihat ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu sekalian. Untuk sosialisasi program pembelajaran yang sebagaimana sudah disampaikan bahwa insya Allah tanggal 13 Juli lusa, pekan depan, itu sudah akan kita mulai proses pembelajaran tahun ajaran baru. Dan sungguh tahun ini luar biasa. Kalau kemarin anak-anak kita yang wisuda, yang lulus juga mendapat pengalaman wisuda yang tidak seperti biasanya, ya, tidak seperti biasanya karena memang kondisi negara kita yang masih dalam kondisi waspada, apalagi Surabaya ya. Alhamdulillah kemarin meskipun sudah banyak yang sembuh, alhamdulillah, cuman kondisi di luar masih belum aman, ya, sehingga dari kebijakan dari pemerintah pun bahwa untuk PAUD masih belum bisa ada pertemuan secara langsung ya, sehingga perlu pembelajaran berbasis rumah. Pembelajaran berbasis rumah yang ini sudah kita siapkan dengan harapan bahwa anak-anak tetap akan bisa mendapatkan program itu meskipun berada di rumah bersama orang tua. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengawali penjelasan saya dengan satu statement, yakni membuka kemudahan itu dengan syukur. Ya, kenapa ini ingin saya sampaikan? Karena sesungguhnya sekarang kondisi kita sedang dalam keadaan sulit semuanya, ya, di mana kita merasa sedang dipenjara meskipun di rumah sendiri, ya, di mana kita tidak ada yang nyuruh, tapi kita sendiri yang tidak ingin keluar, ya. Yang mungkin banyak juga, selain itu juga banyak dampak-dampak lain yang dirasakan oleh semua orang, tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, satu hal yang perlu kita ambil hikmahnya adalah bahwa di sini sudah tidak ada lagi tempat sebenarnya bagi kita untuk sedikit pun sombong dengan apa yang kita miliki. Untuk itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, juga diri saya sendiri, untuk senantiasa bersyukur
dengan semua apa yang sudah kita miliki. Supaya apa? Supaya janji Allah jelas ya, ketika kita bersyukur dalam kondisi apapun, maka Allah akan menambah nikmatnya kepadamu. Tapi kebalikannya, ketika kita kufur dengan nikmat itu, maka azabku sangat pedih. Jadi di Quran Surat Ibrahim ayat 7 sudah jelas, sehingga mari Bapak Ibu sekalian, kita perbanyak syukur kita. Betapapun sulitnya kondisi ini. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa memberikan keberkahan dan pertolongannya buat kita. Ya. Karena syukur itu akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang lapang dada, yang tenang, sabar, bahagia. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, ya. Karena di masa pembelajaran jarak jauh ini, keterlibatan orang tua itu akan lebih besar dibanding biasanya. Ya. Jadi kalau kemarin di awal-awal kita mengiranya paling 1-2 bulan ya, mungkin yang wali murid lama, yang kemarin masih di TKA, sekarang di TKB, di Maret ketika merasakan pembelajaran di rumah, berharap mungkin 1-2 bulan, dapat 2 bulan sudah mulai sepaneng ya, bundanya itu sudah mulai darah tinggi naik ya. Kalau udah waktunya mau diingatkan ustazah belajar gitu, ayo nak tolong dong kerjasamanya begitu ya. Statusnya bunda-bunda biasanya begitu, menjelang jam 8 gitu, kerjasamanya ya nak begitu. Karena belum lagi kalau putranya nggak cuma 1 ya, ada 3 begitu, semuanya dikasih tugas bersamaan dan sebagainya, belum yang ini yang itu. Nah itu sangat butuh ini, ayah bunda sekalian ya, sangat butuh ketangguhan dan lapang dada dari orang tua. Syukurnya harus diperbesar. Karena kalau tidak, kalau syukur kita tidak diperbesar, sabarnya nggak besar, maka yang menjadi korban itu anak-anak. Ya. Karena sekarang sudah tidak saatnya lagi kita menyesali, meratapi, sudah. Yang kita lakukan sekarang adalah harus bangkit dan harus semangat menghadapi ini semua. Dan salah satu hikmah lagi adalah Allah ingin mengembalikan bahwa kekuatan kita sesungguhnya semuanya berawal dari rumah. Maka kita harus membuat pengkondisian di rumah itu sebaik-baiknya. Kita jadikan rumah kita itu sebagai tempat yang bisa mewujudkan atau membangkitkan kebahagiaan kita. Ya, karena rumah itu sebagai basis dari semuanya, ya. Seorang bunda yang juga dari rumah, maka mari kita perkuat kebahagiaan kita di rumah supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini dengan sebaik-baiknya, ya. Demikian Bapak Ibu. Selanjutnya, nah nanti kalau saya menjelaskan banyak di belakang nanti, saya berharap ayah bunda semuanya bisa selalu tersenyum ya. Bisa terlalu tersenyum. Kita mencoba untuk senam sebentar barangkali ya. Meskipun jarak jauh kita masih bisa senam ya. Bapak Ibu sekalian coba mungkin yang memakai masker bisa dibuka sebentar Bunda ya, karena kan di rumah ya. Iya. Kita akan senam mulut sebentar ya. Coba ayah Bunda mulutnya Ustazah mungkin bisa ngasih contoh yang lebih jelas nanti ya kalau Ustazah ya. Biarkan ke kiri, bagaimana mulutnya miring? Tarik ke kiri. Oh iya, ada yang sekarang tarik ke kanan. Ditarik ke kanan, ya tarik yang kuat. Nah, sekarang ditarik ke kanan dan ke kiri. Ya bareng-bareng Bu, tidak bergantian. Sekarang bareng-bareng ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dan ke kiri bersamaan. Iya, jadi tertawa Ustazah Rizky ya. Ke kanan dan ke kiri bersamaan ya. Akhirnya semuanya bisa tersenyum karena sudah ditarik ke kanan dan ke kiri bibirnya. Alhamdulillah, senyum ini menjadi bekal yang sangat penting bagi kita ya untuk menumbuhkan kebahagiaan tadi itu ya. Agar kita selalu tersenyum. Baik, kembali saya share untuk
Jadi ada 3 fase Bapak Ibu sekalian untuk di proses pembelajaran kita. Yang pertama ya, ini seperti saat ini karena kondisi Surabaya masih merah, bahkan ada yang menyampaikan hitam ya. Maka masih sangat rawan untuk dilakukan pertemuan tatap muka, maka di fase 1 insya Allah mudah-mudahan dalam 1-2 bulan semoga kondisi Surabaya semakin baik ya. Sehingga di fase 1 ini ketika kondisi masih ada di zona merah, maka siswa akan menerima pembelajaran dalam bentuk basis rumah, pembelajaran jarak jauh di fase 1. Nah, nanti akan ada fase 2 ya. Fase 2 itu ketika kondisi sudah dinyatakan sedikit membaik ya, dan pemerintah sudah menyatakan bahwa Surabaya sudah zona hijau dari pandemi COVID, maka ketika sudah masa di situ, kita akan ada variasi model pembelajaran, akan ada tatap muka dan akan ada jarak jauh. Yang tatap muka otomatis dengan protokol kesehatan yang baik ya. Kemudian salah satunya yang sudah kita siapkan nanti adalah mulai dari SOP ketika datang di sekolah, kemudian juga pembatasan jumlah yang mau sekolah ya, mungkin akan di-shift sehingga anak-anak itu tidak banyak berinteraksi dengan teman-temannya untuk menjaga sementara waktu ya, seperti itu. Dan fase 3 ini jika memang dinyatakan sudah aman ya, sudah aman, maka kita berharap tidak sampai akhir semester ya kita sudah bisa melakukan pembelajaran normal seperti halnya dulu ya, seperti halnya sebelumnya, mudah-mudahan itu terlaksana. Nanti kita sama-sama berupaya, cuman yang sekarang tetap harus waspada ya. Karena saya pribadi di dalam pekan ini tuh selalu menerima kabar-kabar yang sedih ya ketika ada teman, ada orang tuanya dan sebagainya yang akhirnya harus kembali kepada Allah karena kondisi sakit karena kena wabah ini. Berikutnya, ini beberapa model pembelajaran PIBER ya atau pembelajaran berbasis rumah Bapak Ibu sekalian yang akan kita pakai ya. Jadi ada tatap muka online. Ya, ada dalam bentuk Zoom, ada dalam bentuk voice note, ada dalam bentuk video call atau video call group. Ya, kita akan pakai fasilitas itu. Kalau video call group, kita karena anak-anak, jadi kita tidak akan pakai yang 8 full, tapi paling banyak 3-4 anak. Untuk video call group, ada workbook atau LKS yang akan kita berikan secara periodik. Kemudian ada kegiatan pembelajaran mandiri. Nah, mandiri ini yang perlu pendampingan orang tua. Ya, untuk pembelajaran mandiri ada refleksi siswa di mana siswa berani menyampaikan pendapat. Nah, ini nanti kita juga orang tua harus bisa memotivasi anak ya ketika misalkan sama ustazah diminta ngomong atau apa. Nah, itu nanti bentuk-bentuk respon dari siswa. Nah, ada juga Google Form. Untuk semester awal ini, mulai nanti setelah MOS, kita akan memakai Google Form sebagai pengganti buku penghubung. Ya, kita akan upayakan semudah mungkin, jadi orang tua tinggal akses, kemudian tinggal pencet-pencet seperti daftar ulang kemarin, ya, terlaksana tidak, dan sebagainya, setelah itu kirim. Ya. Dan ini wajib dilakukan setiap hari. Ya. Jadi kalau pembelajaran jarak jauh ini harapan kita siswa tidak ada yang absen ya, karena bisa dilakukan jarak jauh. Jadi tidak ada yang absen, siswa selalu hadir. Kemudian nanti akan ada home visit juga, tapi itu kondisional, kita akan selalu melihat karena kita sama-sama menjaga untuk keamanan baik siswa maupun ustazah ya. Jadi akan tetap kita perhatikan kapan home visit itu dilakukan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu sekalian ya. Hal-hal yang penting dalam home based learning atau pembelajaran berbasis rumah itu adalah yang pertama, ya, pembelajaran untuk PAUD itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman bagi siswa.
ya, untuk memberikan pengalaman. Jadi jangan disamakan home based learning, pembelajaran berbasis rumah untuk anak PAUD dengan kakak-kakaknya yang SD, SMP, SMA, begitu. Ya. Jadi pembelajaran berbasis rumah untuk anak-anak PAUD itu tetap dalam dunia bermainnya mereka, ya. Jadi dunia bermainnya itu tidak lantas misalkan harus kita paksa duduk terus kayak kakaknya ngerjakan gitu, enggak. Makanya kita nanti akan memformat kegiatan-kegiatan yang itu memang berbasis pengalaman buat anak-anak. Ya. Yang kedua, membangun interaksi positif bersama keluarga, ini penting ayah bunda sekalian ya. Jadi kita sangat tidak ingin dengan home based learning ini akhirnya bundanya menjadi stres akhirnya anak-anak kena imbasnya dibentak-bentak misalkan begitu ya, atau kemudian akhirnya yang capek ayah bundanya. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Jadi harapannya kedekatan antara anak dengan orang tua semakin bagus. Kedekatan antara ayah dan bunda semakin bagus. Jadi kita ingin membangun interaksi yang positif. Menjadikan rumah sebagai tempat belajar yang menyenangkan bagi anak. Ya. Mungkin bisa dimulai hari Senin pekan depan. Bisa mulai kita benahi rumah kita. Meskipun kalau punya anak ya dipastikan tidak akan sempat rapi ya. Tapi paling tidak kondusif buat anak belajar. Ya. Jadi menjadikan rumah itu menyusun bahasa yang positif dalam menyampaikan instruksi kepada anak. Ini bagaimana Ustazah menyusun bahasa positif itu? Kalau kita marah, contohnya saja, kalau kita marah, kita bisa tidak lagi ngomong, sudah dibilang tidak, nak, tidak boleh, bla bla bla, dan sebagainya. Mungkin bisa diganti dengan mohon maaf, boleh Bunda melihat kamu meletakkan sepatunya itu di rak sepatu? Ya, itu kan lebih positif membahasakannya. Dibandingkan dengan sudah berapa kali diomongi bunda sepatu dikelengkrak nang iki dan sebagainya wow begitu ya. Kesalahan cuma sedikit tapi omelannya ayah bundanya panjang. Nah, itu yang bikin kita budrek di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Makanya jangan kalau nggak kepingin darah tinggi, nggak kepingin capek ngomeli begitu. Kita melatih diri kita membuat bahasa-bahasa positif ketika akan marah atau memberitahu kepada anak. Memberikan instruksi, gunakan bahasa-bahasa yang positif. Yang keempat, melaporkan proses hasil belajar di rumah itu apa adanya. Oke? Jadi proses belajar di rumah itu jangan diartikan sebagai proses penilaian setiap hari oleh ustazahnya. Ya, sehingga yang terjadi nanti sangat tidak kita harapkan ketika salah satu contohnya anak mendapat tugas untuk mewarnai dari ustazah. Karena orang tua pengen hasil mewarnainya biar dinilai bagus, akhirnya dibantu sama ayah bunda atau sama kakaknya diwarnakno. Dibantu sehingga ada waktu 15 menit sudah selesai, silahkan difoto bunda hasil mewarnainya, difoto begitu. Udah mau selesai nggak selesai dibantu. Nah, seperti itu yang sangat tidak kita harapkan. Karena itu sudah tidak orisinil. Kalau seandainya gimana lu Ustazah, sudah 15 menit anaknya enggak mau mek sak sret tok mari ngono ditinggal yang lainnya tidur-tiduran dan sebagainya, enggak mau seperti itu. Disampaikan saja kalau kondisinya seperti itu. Nanti kita akan cari solusinya bersama. Kenapa kok anaknya belum mau? Apakah karena memang lemas atau karena apa? Nah, itu kita cari solusinya bersama-sama. Jangan lantas ketika dikasih tugas, kemudian anandanya males, nggak mau, akhirnya yang ngerjakan bundanya, kakaknya, ayahnya. Nah, jadi orisinalitas pelaporan orang tua itu akan sangat mendukung tindak lanjut dari guru.
Begitu ya Bunda ya, ini penting sekali. Kita minta melaporkan misalkan di buku penghubung apakah Ananda hari ini ngompol karena malu, kok masih ngompol terus, ditulis tidak. Nah, seperti itu juga sangat merugikan orang tua sendiri. Ya. Karena tugas kita di sekolah adalah membuat program agar anak-anak itu bisa selesai tuntas dalam menyelesaikan tahap tumbuh kembangnya. Sehingga ketika anak itu mengalami permasalahan-permasalahan dalam hal tumbuh kembang, misalkan belum bisa lepas pempes, belum bisa makan sendiri, belum bisa ke toilet sendiri, nah itu nanti akan disiapkan program sama ustazah untuk bisa membantu ayah bunda agar anak tuntas dalam tahapan tumbuh kembang itu. Ya. Kalau orang tua malah nutup-nutupi, misalkan ya malu, nanti nilainya jelek kalau masih ngompol dan sebagainya, ya monggo, tapi yang rugi justru ayah ibu sendiri. Ya, yang rugi panjenengan sendiri karena anak ustazah tidak akan tahu. Ya, tidak akan tahu anak ini sudah selesai belum proses belajar atau menyelesaikan tahap tumbuh kembangnya sudah selesai belum. Nah, itu penting diketahui oleh ustazah. Untuk ustazah bisa merancang lagi model pendampingan dan pembelajarannya seperti apa. Itu ya, ayah bunda sekalian. Jadi mohon untuk pelaporan-pelaporan yang diminta sampaikan apa adanya. Kondisi anak sampaikan apa adanya, kendala-kendala di rumah, anak belum bisa ini dan sebagainya disampaikan. Ya. Sehingga kita bisa mengukur, oh ternyata setelah nanti 3 bulan, oh ternyata ini kok belum bisa ya. Untuk megang pensil saja ternyata kok belum bisa, misalkan seperti itu. Nah itu nanti ustazah akan mencari program-program yang lainnya diapakan supaya anak bisa melewati atau bisa tuntas di tahapan itu. Ya. Berikutnya, komunikasi orang tua dan sekolah yang terjalin dengan baik akan berbanding lurus dengan hasilnya. Ya, jadi selama ini ketika orang tua itu membangun komunikasi yang baik, ya, ketika diminta pelaporan juga baik dilaksanakan, ketika kita berikan program kemandirian di rumah juga dengan baik dilaksanakan, itu selama ini bisa memberikan hasil yang sesuai dengan target yang kita inginkan. Ya, jadi ini penting sehingga nanti mohon dengan sangat ketika nanti ada program-program dari sekolah, misal terkait dengan mohon yang mudah itu biasanya dimohon Ananda disetelkan murotal misalkan sehari 2 kali, misalkan seperti itu. Ya jadi kita tidak meminta orang tua untuk ngajari, loh saudara saya nggak bisa ngaji baik, kita memahami kesulitan itu, mohon disetelkan saja. Disetelkan saja, anaknya nggak mau dengerin, nggak apa-apa, asal dia masih ada di dalam rumah. Tidak ucul gitu. Kalau di dalam rumah kan selama telinganya masih berfungsi, dia akan mendengar itu. Ya, nggak apa-apa. Jadi orang tua hanya nyetel saja. Sudah. Mau dia jungkir balik, mau dia makan, mau dia main mobil-mobilan, nggak apa-apa. Contohnya itu. Ya. Dan yang terakhir, kedisiplinan orang tua mengikuti setiap program itu setiap program di sekolah sangat membantu kesuksesan ya. Kita berharap sangat diupayakan dengan maksimal oleh orang tua. Ya ini kita ulang lagi bahwa ini adalah tugas orang tua di rumah. Ya, tugas orang tua di rumah. Karena pembelajaran berbasis rumah, sekolah akan menyiapkan program-programnya. Nah, ranahnya orang tua di sini. Satu, menyiapkan kebahagiaan. Menyiapkan kebahagiaan untuk anak-anak dan seluruh keluarga. Itu tugasnya orang tua. Menyiapkan kebahagiaan bagaimana ustazah ya. Minimal setiap pagi itu tersenyum kepada anak. Ya. Minimal mengawali hari itu dengan senyum kepada semua, dengan anak, dengan suami atau dengan istri. Supaya menjalani aktivitas itu dengan bahagia. Meskipun lagi ruwet semuanya ya Bapak Ibu. Tugas di kantor banyak dan sebagainya. Yang terpenting harus bahagia selalu. Berikutnya, menyiapkan aktivitas di rumah sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Nah, ini
disiapkan mulai dari nanti misalkan kita akan upayakan sarana-sarana untuk belajar di rumah itu yang mudah didapat dan ada di rumah. Ya, kita selalu upayakan seperti itu. Kalau toh memang kesulitan di rumah tidak ada, sulit, insya Allah sekolah juga akan berupaya memfasilitasi itu. Ya. Kemudian memberikan sumber belajar yang sesuai, menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai. Maksudnya kalau kita nanti akan banyak memakai sarana HP atau laptop, maka bagaimana orang tua bijak dalam memberikan itu. Di antaranya, tidak membiarkan anak itu melihat HP dari dekat. Ya, ini perlu diperhatikan karena kemarin kita evaluasi di beberapa saat di 4 bulan sebelumnya kemarin di siswa sebelumnya ada beberapa anak itu yang akhirnya karena sudah dipasangkan HP ditinggal sama orang tua. Ya, akhirnya anak itu yang mainan didekatkan matanya dan sebagainya. Nah, itu kan kalau terus-terusan juga tidak baik. Maka barangkali mungkin bisa untuk persiapan home based learning orang tua bisa mencari tripod yang kecil itu. Ya, yang kemarin saya coba nyari harganya 25.000. Ya, dengan tripod itu anak sudah cukup duduk saja, ya, cukup duduk, kemudian dia melihat, ya, sehingga jarak antara HP dengan mata anak itu tidak terlalu dekat. Itu juga penting. Mendokumentasikan kegiatan dan memberikan umpan balik. Mohon nanti ya di setiap aktivitas di rumah memang Ustazah harus meminta laporan melalui dokumentasi-dokumentasi itu supaya Ustazah bisa melihat ya ketika anak hari ini belajar berlari gitu, Ustazah juga bisa melihat benar bahwa anak bisa berlari. Ya, jadi kalau Ananda masih belum bisa berlari ya sampaikan bahwa Ananda masih kok susah ya ternyata anak saya disuruh lari begitu. Ya. Enggak apa-apa seperti itu disampaikan langsung kepada ustazahnya sehingga akan menjadi PR gimana caranya supaya anak ini bisa lari misalkan seperti itu. Ya, ini ya ranah orang tua yang harus disiapkan untuk berikutnya. Ya, ini mungkin agak panjang. Insya Allah nanti slide ini akan kita bagikan, Bapak Ibu sekalian ya. Akan kita bagikan, akan saya share melalui grup sehingga bisa dilihat-lihat lagi. Ya. Ini alurnya desain pembelajaran di masa pandemi. Ya, di masa pandemi nanti diantaranya akan ada pengantar, kemudian akan ada kegiatan bersama orang tua, ada pemantauan, ada pelaporan, ada review, ada penilaian. Ya. Kemudian, nah ini kita langsung masuk di rancangan pembelajarannya. Ada kegiatan harian, ada belajar bersama ustazah harian, ada proyek keluarga. 3 hal ini yang akan saya jelaskan satu persatu. Ya, kegiatan harian, jadi karena memang pembelajaran berbasis rumah, mungkin yang saat ini, yang tahun ajaran ini, bagi wali murid TKA yang sekarang di TKB ya, yang tahun ajaran 2020 ini sedikit lebih padat dibandingkan yang 3 bulan kemarin. Ya, sedikit lebih padat. Cuman insya Allah masih tercover. Misalkan ada ayah bunda yang bekerja, nah itu selalu jadi kendala. Bagaimana ini orang tuanya bekerja semua? Nah itu nanti kita akan berikan tempatnya, ya, memberikan tempat bagi ayah bunda yang bekerja, ya. Kalau ayahnya hajak bekerja, bunda bisa mendampingi, alhamdulillah. Tapi kalau dua-duanya bagaimana saja? Saya nggak bisa menemani. Nah itu nanti akan ada ruang yang kita berikan. Yang pertama kegiatan harian. Kegiatan harian ini terkait dengan pembiasaan anak di rumah. Ya, pembiasaan. Olahraga ringan, sekedar berjemur, ya. Ini kita berharap setiap hari bisa dilakukan. Dan berjemur itu tidak perlu lama, cukup 15 menit. Mandi sendiri dengan pengawasan. Ya. Selama ini kalau kami mengamati
salah satu kelemahan kadang-kadang orang tua itu gak serantan, ya. Kalau anaknya mandi sendiri Ustazah, gak resik, nek gak ngono suwi, gak mari-mari tulinan banyu nang jeding. Ya, biasanya begitu kendalanya. Maka dengan program ini nanti akan kita minta laporannya, maka anak pun juga termotivasi, ya, bisa jadikan motivasi. Nah, ini sama Ustazah disuruh mandi sendiri. Nah, makanya harus diawasi. Di tahap-tahap awal harus diawasi, diajari, sehingga lama-lama dia akan tahu, oh supaya bersih itu seperti ini. Jadi tidak langsung. Kegiatan harian ini kita berharap dilakukan setiap hari dan jangka waktunya lama sehingga menjadi sebuah pembiasaan. Ya. Jadi untuk membentuk sebuah habit, sebuah pembiasaan itu tidak bisa cukup dengan 1-2 kali pertemuan. Tapi kita perlu membiasakan dalam jangka waktu yang lama. Ya, jadi kalau selama ini pembiasaan itu bisa kita lakukan di sekolah, maka sekarang Ustazah akan mengawal itu ya bersama orang tua untuk dilakukan pembiasaan di rumah. Cuci tangan sebelum makan. Ini penting. Makan sesuai adab Islami. Makan apapun, dimanapun, minimal tidak lupa dengan duduk dan baca basmalah. Tidak perlu doa mau makan lengkap, misalkan begitu. Jadi mau makan kerupuk, bismillah. Bismillah begitu saja. Nah itu setiap hari harus dibiasakan. Ya, mau disuap sudah bismillah belum? Belum pun, bismillah dulu. Bismillah baru disuapin sama Bunda. Ya, jadi itu pembiasaan ya, pembiasaan. Kemudian makan minum dengan yang halal dan thayyib. Halal itu halal, thayyib itu baik ya. Kita sama-sama punya komitmen untuk menjaga anak-anak dari makanan-makanan yang kurang sehat ya, karena itu nanti yang akan berpengaruh ke dalam kualitas berpikir dia, kualitas otak anak itu bersumber dari makanan ya. Membiasakan mengucapkan terima kasih, tolong, minta maaf itu juga dibiasakan. Ya, kalau anak masih "Ma, ambilin minum." Coba diulang lagi. Mama kepengen, coba dong bilangnya, "Ma, tolong ambilkan minum." "Ma, coba ngambil." Misalkan begitu. Nggak mau, Bunda nggak mau ngambilkan, nggak bilang tolong dulu. Ya. Dan itu proses itu tidak bisa 1-2 kali. Bilang, Bun, tolong ambilkan minum. Kalau bilang gitu sama Bunda diambilkan. Ya. Jadi pembiasaan-pembiasaan kecil seperti itu, supaya nanti akan jadi habit, jadi kebiasaan. Tidur siang, nah ini kayaknya masalah tidur ini kemarin yang banyak curhatan dari wali murid. Gara-gara pandemi, akhirnya malam suka begadang. Ya, tidurnya jam 10 malam, jam 12 malam, paginya bangkong. Nah, kita tidak ingin membiarkan itu. Ya. Kalau kita terlarut dengan pembiasaan, mungkin kemarin awal-awal karena habis masuk kemudian libur, enak-enak no begitu ya. Bapak Ibu juga ya wis lah, wis jarno wis wong prei misalkan begitu. Nah, kita perlu membangun siklus tidurnya anak dan kita itu supaya tetap bagus. Ya. Maka istirahat siang, malam tidak lebih dari jam 8 harus sudah tidur. Sebagian besar bisa kami pastikan kemarin, anak-anak yang akhirnya begadang, tidak bisa tidur, itu dikarenakan satu, ada televisi di rumah. Yang sebelumnya sudah di setel sama ayah bundanya, keenakan, bapak ibu wis ngantuk, anaknya kadung kancilen. Hanya ngeliat TV terus. Makanya penyakitnya dihilangin. Ya, penyakit-penyakit itu, penyakit televisi dan lainnya yang membuat penyakit HP, main game, itu juga penyakit. Ya. HP tetap bisa dipakai anak untuk belajar, tapi kalau untuk main game terus-terusan, ayah bundanya harus tegas. Ya. Adab ke kamar mandi dengan bimbingan, tahsin dan tahfidz setiap hari. Ini ya. Waduh Ustazah, tahsin mbek tahfidz wong Ustazah ibu bapak ibu dhewe gak apal ya.
dikon ngapalno ya. Kami tidak akan memberi tugas kepada ayah bunda untuk mengajarkan tahfidz ya. Kami akan menyiapkan program yang kita haruskan ke orang tua tadi adalah nyetel ya, nyetel video sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan ustazah. Dah tugasnya itu saja. Habis gitu minta, ayo nak, tadi kalau yang sudah diulang sama ustazah berapa 10 kali 3, ayo diulang lagi, bunda pengen dengar sama direkam ke ustazah. Direkam, kirim sudah. Ya. Insya Allah kalau itu dilakukan dengan tertib, ya, kita tidak meminta ayah bunda untuk mengajar hafalan, tapi insya Allah dengan menemani anak hafalan, bisa-bisa nanti yang hafal duluan ayah bundanya. Insya Allah. Ya. Karena setiap hari ikut mendengarkan. Loh, aku kok boleh-boleh hafal pisan amayata sa'alun, gak melok ngapal lo padahal gitu. Alhamdulillah ya. Itu berkah nanti. Karena orang tua setiap hari mendengarkan. Ya. Anak-anak itu juga belum bisa baca Quran, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngeluh, saya nggak bisa, saya belum bisa ngaji, Ustazah. Anak-anak itu nggak bisa ngaji. Tapi dia bisa hafal. Ya. Karena apa? Karena pembiasaan. Insya Allah, Yosek cilik Ustazah memang ya kita sudah terlalu banyak itu ya, nggak karu-karuan di kepala itu ya. Tapi insya Allah masih bisa. Berlatih salat fardu dengan bimbingan, mengikuti program pembelajaran bersama guru. Agak saya percepat sedikit. Ini sekilas, nanti bisa dilihat lagi, saya kirim slide-nya ya. Ini pembelajaran bersama guru. Kalau tadi harian bersama orang tua, ini dengan guru. Ya. PG akan dimulai jam 9. Ya. PG akan dimulai jam 9 dan TKA akan dimulai jam 8. Ya, ini TKA. TKA dan TKB, mohon maaf. TKA dan TKB akan dimulai jam 8, sedangkan PG jam 9. Nah, ini apa bedanya Ustazah? Yang kuning sama yang enggak ada kuning-kuningnya. Nah, saya jelaskan sekilas. Untuk PG, antara jam 9 sampai 9.40, ya, 40 menit saja untuk siswa PG, kami sangat mengharapkan orang tua bisa benar-benar mengikuti jadwal ini, menemani Ananda di jam ini. Ya, jadi ketika doa pagi, Ustazah akan kirim video, kemudian kita minta orang tua nyetel di depan anak-anak, mungkin sampai 1 bulan anak nggak bisa menirukan, dia hanya ngeliat saja gitu, nggak apa-apa. Habis gitu ngenirukan dikit-dikit, grenik-grenik. Habis itu ngenirukan cuma tangannya toh, begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi setiap jam 9 pagi ketika sudah dibuka sama Ustazah, nanti akan diberi instruksi, dimohon diperlihatkan videonya, perlihatkan ke anak. Ya nak, ikutin tuh loh, Ustazah lagi senam, Ustazah sedang berdoa, diikuti aja. Ya. Selama ini apalagi ini masih di awal-awal ya. Nanti kalau yang TKB sudah terbiasa doa, mungkin langsung ingat, tinggal mengulang saja. Yang TKA dia akan melihat saja gitu. Ya. Habis gitu jam 9 lebih 10 menit kalau PK akan ada materi hafalan Al-Qur'an baru. Misalkan hari ini hanya belajar basmalah saja. Nah, nanti sama Ustazah dikasih voice note basmalah, ya nak tirukan Ustazah itu loh. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu aja diulang 3 kali, 4 kali. 10 menit. Ya, 10 menit hanya untuk mendengarkan atau melihat materi dalam bentuk video atau voice note akan kita selang-seling dari Ustazah. Anak mengikuti. Ya. Tidak harus orang tua yang ngajari, biarkan anak ngikuti itu saja. Ya. Nanti berikutnya 9.20 sampai 9.30 akan ada materi dari Ustazah. Ya. Setelah ada materi dari Ustazah, berikutnya nanti setelah itu kita minta anak untuk respon. Celoteh anak, terserah mau jawab pertanyaan Ustazah atau mungkin voice. Iya Ustazah, aku tahu. Misalkan Ustazah itu tadi ceritanya tentang monyet, gitu juga nggak apa-apa. Yang penting anak merespon. Ya. Kita pengen melihat apakah Ananda tahu tadi apa yang dijelaskan oleh guru. Ustazah anaknya enggak mau ngomong begitu. Enggak apa-apa, sampaikan saja. Ya. Anaknya enggak mau ngomong sama sekali nih misalnya. Ya, seperti itu disampaikan saja. Setelah itu doa penutup. Jadi 40 menit untuk PG. Jadi untuk PG jam 9 sampai 9.40 kita harapkan orang tua bisa mendampingi full.
berikutnya di jam 9.40 sampai jam 10.30 bagi orang tua yang bisa mendampingi, ini dilanjutkan dengan agenda berikutnya. Ya, snack, break. Jadi kayak di sekolah kalau ada break snack juga di sini juga ada anak-anak break. Nah, ini harapannya di sini adab makan, adab islaminya bisa dibiasakan. Ya, makan dengan tangan kanan, kemudian baca basmalah, kemudian ada kegiatan sentra. Ya, sentra ini untuk melatih belajar untuk mencapai beberapa tahapan belajar anak melalui berbagai tema di sini. Ya, nanti akan detail programnya sudah dibuat sama Ustazah. Orang tua tinggal misalkan hari ini kegiatan sentra anak adalah berlatih menuang, memindahkan air dari pakai gelas ngisi di botol. Nah, itu udah jelas nanti. Ya, akan ada panduannya. Jadi orang tua tidak perlu mikir dan itu akan disampaikan 1 minggu sebelumnya. Ya, 1 minggu sebelumnya akan kita sampaikan, oh minggu ngarep tiba anakku belajar pakai biji kacang hijau misalkan begitu. Ya, itu nanti sudah bisa. Dan terakhir ditutup dengan setor hafalan. Ya, jam 10.30. Ini untuk PG. Oh iya, mohon maaf ini harinya beda. Untuk PG yang ada kuningnya ini hanya Senin dan Rabu. Jadi anak PG itu hanya hari Senin dan Rabu yang jam 9 tepat itu harus siap belajar. Jam 9 harus siap belajar. Selain hari Senin dan Rabu, fleksibel. Jadi yang tidak berwarna kuning ini, ayah bunda, ini fleksibel. Ustazah, saya kerja. Maka kegiatan sentranya boleh kalau mau dilakukan sore hari. Boleh. Ya. Murojaah setorannya boleh. Asal jangan jam 10 malam. Ya, karena kemarin ada yang setor hafalan jam 10. Kalau setor karena rekamannya masih loading enggak apa-apa. Cuman kalau anak jam 10 malam masih disuruh udah ngantuk-ngantuk gitu kan kasihan. Ya, jangan dipaksa. Jadi kalau ayah bunda misalkan baru pulang jam 4 sore begitu habis bersih diri sebelum maghrib, yuk nak ngaji sebentar yuk. Kita setor ke ustazah. Nah, seperti itu. Ya, jadi mohon bisa di planning sama ayah bunda. Sedangkan untuk TKB, untuk TKA dan TKB itu mulai jam 8 sampai jam 9, 1 jam. Ini yang orang tua kami mohon untuk bisa mengalokasikan ini, anak standby mengikuti kegiatan dari guru secara langsung. Nanti beda kalau ada yang kerja enggak bisa seperti ini, nanti kita lihat lagi. Sementara di atasnya jam 9, kita harapkan juga sama langsung, kecuali jika nanti ternyata setelah jam 9, orang tuanya harus kerja. Nah, itu nanti masih bisa dikondisikan. Atau ternyata setelah jam 9, anaknya ngambek, ngantuk, nggak mau belajar. Nah, enggak apa-apa. Oh, nanti baru mau belajar habis zuhur. Nah, sentranya ini nanti habis zuhur juga enggak apa-apa. Ya, jadi yang tidak kita blok kuning itu fleksibel, tapi tetap kita harapkan bisa disampaikan saat itu juga. Terutama di sini untuk kegiatan belajar mengaji dan membaca abjad, ya. Nanti akan ada jadwal-jadwal klasikal yang dilakukan melalui video call group di sini di hari Selasa dan Kamis. Nanti secara bergantian akan diberikan jadwalnya sama ustazah. Kalau video call group, maka anak harus siap. Harus siap di telepon, kemudian nanti akan belajar langsung sama ustazah, dijelaskan cara bunyinya pakai peraga klasikal. Demikian nanti bisa di mohon maaf. Ya ini sama juga kalau TKB sampai jam TKA dan TKB sampai jam 11 idealnya. Selanjutnya ada kegiatan keluarga. Nah, kalau kegiatan keluarga ini kita harapkan untuk program ini kita buat utamanya adalah untuk tadi itu mendukung, memudahkan kita mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan apa Ustazah begitu. Dengan kita olahraga
ya, menyempatkan, itu insya Allah akan membantu kesehatan jasmani kita. Sholat berjamaah dengan keluarga minimal 1 kali dalam 1 pekan, diupayakan 1 kali saja, ya, 1 kali saja. Entah pas maghribnya atau pas subuhnya, atau kalau nggak bisa sama sekali ya pas kapan ayahnya pulang ketemu dengan anak-anak. Ya. Kemudian Jumat berbagi dan sedekah subuh. Jadi nanti Jumat berbagi ini juga minimal 1 kali sebulan. Ya, karena kita pahami bersama insya Allah dengan berbagi itu akan semakin memudahkan rezeki kita. Ya, kita berbagi itu tidak akan membuat miskin bagi orang-orang yang suka bersedekah. Itu janji Allah sudah jelas. Ya. Makanya kita budayakan ke anak-anak supaya anak-anak juga tumbuh menjadi anak-anak yang peduli, yang senang berbagi. Ya. Karena berbagi itu tidak harus nunggu kita kaya. Berbagi itu justru akan membuka kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Dan yang kedua, akan kita siapkan kotak infak di setiap rumah, kita gerakkan sedekah subuh. Ya, sebagaimana taujihnya Syekh Ali Jabir ya. Insya Allah sedekah subuh itu, jadi tidak ada sedekah-sedekah yang lainnya yang semakbul sedekah subuh. Berapapun jumlahnya. Hatta kita mungkin cuma sedekah 100 rupiah kelutik misalkan begitu ya. Kalau kita istiqomah setiap hari kita sedekah subuh, kemudian sambil berdoa tentang hajat kita kepada Allah, insya Allah ya, itu akan memudahkan kita. Jadi ini akan kita berikan nanti dan membudayakan keluarga itu untuk, karena hakikatnya harta yang kita bawa nanti ke akhirat itu ya harta yang kita sedekahkan itu ya Bunda. Itu yang mau kita bawa. Mau rumah kita, investasi kita, emas-emasan kita, semuanya nanti kalau kita mati nggak ada yang dibawa. Ya. Mau dimasukkan ke liang kubur pun juga bakal direbut digali sama perampok kalau ada yang tahu ya. Tidak akan bisa dibawa. Tapi yang justru yang kita bawa itu ya yang kita sedekahkan itu. Yang kita masukkan kotak infak kelutik begitu, yang kita titipkan ke masjid, yang kita pakai untuk berbagi dan sebagainya, atau mungkin ada yang bisa wakaf. Itu yang mau kita bawa. Makanya ayo, jangan menunggu kita kaya kalau mau sedekah. Mari kita sama-sama membiasakan kita dan juga anak-anak terutama untuk senang berbagi, senang bersedekah. Ya, kajian keluarga. Nah, ini mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Ini kita buat agar hubungan ayah ibu dengan anak akan semakin dekat. Ya. Boleh cuman habis sholat, yuk kumpul sebentar. Coba Azim, kamu baca Al-Fatihah buat pembukaan. Habis baca Al-Fatihah, alhamdulillah, yuk kita berdoa bersama. Semuanya mengangkat tangan. Ayah mimpin doa, ya Allah, berikanlah keluarga kami kesehatan. Jadikanlah Bunda sebagai ibu yang sabar. Jadikanlah ayah sebagai ayah yang kuat, yang tangguh. Anak-anak menjadi anak yang soleh. Semuanya berdoa bareng. Setelah selesai berdoa, Bapak ayah ngasih nasihat. Nah, mulai sekarang semuanya tidak boleh bla 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 bla. Udah singkat saja. Selesai. Atau mungkin tiap keluarga pasti punya gaya masing-masing, ya. Berikutnya, nah itu family project. Ini sudah saya sampaikan tadi ya, kita ulang lagi. Ini adalah 6 pembiasaan yang akan kita kawal. Kalau sudah masuk di program pembiasaan, nanti orang tua akan senantiasa kita semangati untuk melaporkan. Karena ini pembiasaan. Yang namanya pembiasaan itu harus terus-menerus, ya. Nanti kita akan sinergi dalam mengawal ini, ya, pembiasaan-pembiasaan ini. Ya, jadi kesimpulannya ada 3 ini. Kita perlu sinergi, melaksanakan program dengan baik, dan perlu menciptakan suasana yang bahagia. Sudah itu saja. Ya, tidak, insya Allah kalau kita selalu bahagia, komunikasi, dan melaksanakan program dengan baik, insya Allah program kita akan bisa tercapai. Ini program unggulan kita untuk sukses hafal juz 30, dimulai dari jenjang PG, TK, sampai TKB. Mungkin nanti bisa dibaca ulang, ada 6 item
yang menjadi kunci suksesnya, satu, niat ikhlas dari ayah bunda. Ya, pengen menjadikan anak hafiz Quran itu tidak untuk pamer, tidak untuk apa, tapi insya Allah niatnya ikhlas karena ingin ibadah sama Allah. Ya, ingin mempersembahkan anak-anak yang hafiz Quran itu untuk Islam. Perbaiki semua niatnya itu. Penting sekali. Ya, niat ikhlasnya itu. Setiap hari nanti harus nyetel murotal. Ya, setiap hari disetel. Minimal sehari 2 kali subuh sama maghrib. Minimal. Ada wali murid itu yang bisa nyetel itu terus full. Seharian itu di rumah tidak pernah berhenti suara murotal itu. Paling hanya dibesarkan, dikecilkan. Tapi speaker murotal itu full selalu bunyi di rumah itu. Ada yang seperti itu. Dan alhamdulillah, beliau juga bisa memetik hasilnya. Ya. Hafalan anak-anak semakin mudah. Semakin gampang nyantol. Anak-anak juga semakin semangat. Minimalkan jika mampu menghilangkan musik, drama, TV, dan sebagainya. Kalau belum bisa dihilangkan, diminimalkan, disepakati dengan orang rumah. Ya, kalau misalkan di sana masih ada tante, masih ada ayah, kakek neneknya, coba diajak diskusi supaya dikurangi. Ya, memberi makan anak halal dan thayyib, mengikuti panduan di sekolah-sekolah. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah doakan anak-anak. Ya, setiap hari doakan, pegang kepalanya, bacakan sholawat, bacakan Al-Fatihah dengan ikhlas, dengan benar-benar berharap sama Allah. Ya. Kemudian dicium ubun-ubunnya, didoakan insya Allah. Kalau itu setiap hari dilakukan ayah bunda, itu juga sangat membantu kejernihan pikiran anak, sehingga dia lebih mudah menerima kebaikan. Insya Allah itu, mohon maaf kalau terlalu panjang. Ini sekilas kegiatan MOS kita besok, nanti sudah ada di slide-nya. Nah, nanti di perlengkapan salah satunya sudah ada yang kita packing khusus di plastik seperti ini. Ini adalah kit khusus selama MOS. Ya, kit khusus selama MOS. Tugasnya ngapain saja nanti akan sudah ada di penjelasannya. Ya, ini wali kelasnya untuk PG, nanti akan bersama Ustadzah Dwi Rosiana atau Ustadzah Ana untuk PG. Kemudian TKA nanti ada Ustadzah Ati, Ustadzah Rizky, dan Ustadzah Supri. Ya, TKA. Kita belum mengumumkan pembagian A1 atau A2-nya, ya, karena selama MOS nanti masih bareng-bareng. Ya, masih bareng-bareng semuanya. Berikutnya untuk TKB bersama Ustadzah Arin dan Ustadzah Ila. Untuk TKB-nya. TKB ini mengalami penurunan jumlah ya karena ada 2 siswa pindah dan 2 siswa yang mengulang karena memang usianya masih kecil ya. Jadi kemarin TKA-nya masih terlalu kecil, kemudian orang tua sudah TKA dulu saja lagi karena masih belum. Jadi sehingga TKA yang kemarin ada 25 di TKP ada 19 anak di TKP. Ini untuk wali kelasnya bersama Ustadzah Arin dan kalender akademiknya juga sudah ada. Baik Bapak Ibu sekalian, jam 10 lebih. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Silahkan mengacungkan tangan atau nanti akan saya mic-nya saya aktifkan untuk yang ingin bertanya. Boleh di sini ada fasilitas raise hand. Boleh juga kalau kesulitan ditulis di chat juga boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Demikian Bapak Ibu, saya persilahkan kita selanjutnya tanya jawab kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau menjadi kendala selama proses pembelajaran berbasis rumah. Kami persilakan. Ada yang bertanya? Mungkin Ustazah saya bisa dibantu, ada yang angkat tangan? Belum ada yang bertanya ini?
Monggo. Ini saya khawatir tidak bertanyanya ini karena bingung atau karena apa Bapak Ibu? Monggo, kalau begitu saya berikan kesempatan saja kepada Bunda Mbak Aira barangkali ya. Bunda Mas R, monggo bisa dibuka mic-nya. Barangkali bisa diberikan masukan atau kira-kira sudah ada gambaran bagaimana, Bunda? Sebentar. Saya buka mic-nya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya bunda mamanya Zifara Humaira Nugraha, biasanya dipanggil Aira. Dulu abangnya juga lulusan dari TK Aji, saya dipanggil Mas R. Di sini saya mohon maaf, Ustazah, saya juga sehari-harinya kerja juga. Kalau misalkan nanti dalam daring itu Mbak Aira ini didampingi sama abangnya gitu, boleh enggak ya? Biar bisa sesuai jadwal gitu. Mas ya, kayak abangnya juga ada di rumah. Iya. Dan juga ini kayaknya sepertinya nanti Aira ini mau joinan sama Mas Baim. Daniel Ibrahim. Ya, ikut sama Aira berdua. Nanti kalau misalkan saya ada kesempatan juga saya dampingi. Tapi kalau misalkan waktu saya di kantor nggak bisa saya tinggal, misalkan didampingi sama abangnya gitu gimana? Boleh apa enggak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada prinsipnya enggak apa-apa Bunda. Jadi kalau misalkan ada abangnya yang bisa mendampingi, mungkin Mas R sekarang kelas 3 kalau nggak salah ya? Naik kelas 3 ya? Oh, kelas 4, naik kelas 4 ya. Insya Allah sudah lebih bisa mengkondisikan adiknya, begitu enggak apa-apa ya. Tinggal mungkin nanti di hal-hal khusus yang harus kalau selama ini apalagi kalau sudah memang sudah dekat sama adiknya bisa menyemangati, ayo dek kamu, kalau adiknya lagi ngambek begitu ya namanya. Kalau masih PAUD kan ada saja begitu kalau masih. Tidak apa-apa Bunda, intinya kalau memang abangnya bisa mendampingi nggak apa-apa, tinggal nanti beberapa hal yang mungkin sulit nanti bisa nunggu bundanya pulang atau apa gitu, tidak apa-apa. Ya. Ya, terima kasih. Sami Bunda. Monggo berikutnya saya persilahkan. Barangkali ada kendala yang lain, mungkin perwakilan dari yang TKB, Mama Rania barangkali. Bisa diberikan tanggapan Bunda. Sebentar, Rania. Saya Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadzah. Saya mamanya Rania. Ini saya mau nanya terkait proses pembelajarannya, Ini kalau misalnya namanya anak masih PAUD ya, masih TK, kan anaknya kadang sifatnya moody gitu, Kadang dia mau, kadang dia nggak mau. Sedangkan kita ada target untuk kalau bisa hari itu selesai gitu. Tapi pertanyaan saya, gimana kalau misalnya pada saat hari itu kondisi si anak ini sedang tidak mau, istilahnya ya moody itu tadi usia, terus dia nggak mau, apakah bisa tugas itu kita selesaikan besoknya atau sesuai kemauan anaknya gitu, Apa saya harus sedikit memaksa anaknya atau gimana gitu, Soalnya kadang Rania ini juga sifat anaknya moody gitu. Nggak mau, kalau nggak mau ya benar-benar nggak mau. Sedangkan kita kan juga ada target, Bunda kalau bisa diselesaikan hari ini sebelum jam ini. Kadang kan ada tenggat waktunya seperti itu, Mohon solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Insya Allah
jika anak memang moodnya sedang tidak baik, maka jangan dipaksa. Ya. Jangan dipaksa. Kalau kita tetap harus memotivasi, ya, tetap harus memotivasi. Ayo, ini kamu nanti. Salah satu untuk mendukung motivasi juga, insya Allah nanti di kit perlengkapan itu di tiap anak di rumah sudah kita siapkan papan bintang. Nah, itu bisa sebagai amunisi juga buat ayah bunda. Ya, kita nanti akan ada 2 jenis bintang, cuman bintangnya boleh kita berikan pekan depan karena bintang itu nanti kita pakai setelah selesai MOS, ya. Jadi nanti ada bintang pemberian ustadzah, ada bintang pemberian ayah bunda. Nah, bintang pemberian ayah bunda itu jika anak berhasil menyelesaikan pembiasaan-pembiasaan. Nah, itu nanti bisa menjadi amunisi buat ustadzah. Ayo kamu kalau hari ini mau maam sendiri, bunda tambahkan bintangnya. Kalau bisa menyelesaikan ustadzah ini, ustadzah ini menyiapkan bintang besar loh. Ya, kalau kamu bisa menyelesaikan ini. Nah, itu juga kita harapkan bisa menjadi amunisi buat Bapak Ibu untuk memberikan semangat kepada anak. Kalau sudah diberikan motivasi seperti itu masih nggak mood juga, ya jangan dipaksa, ya, apalagi dimarahi. Apalagi karena ustadzah, kalau ustadzah nagih terus masalah, misalkan seperti itu ya. Insya Allah di ustadzah juga sudah ada SOP-nya ya. Jadi mohon disampaikan saja. Kalau tidak disampaikan, ustadzah mungkin berpikirnya ini ambek ibu diwoco tagak begitu ya. Iki ibu bundanya kemana, khawatirnya begitu. Jadi disampaikan, ustadzah mohon maaf, Mbak Rania minta izin mewarnainya nanti sore ya. Ini anaknya lagi nggak mau, misalkan begitu. Disampaikan saja. Ya. Kalau disampaikan, ada juga kemarin ketika wali murid yang beliau kerja sampai Jumat, tidak ada yang mendampingi. Di rumah yang mendampingi itu UT-nya nggak bisa megang HP dan sebagainya, sehingga kegiatan dalam 1 pekan itu mintanya dirapel hari Sabtu Minggu. Ya, hari Sabtu Minggu. Nah, bagaimana yang kondisi seperti itu? Nah, yang kondisi seperti itu nanti kita harapkan tetap dilaksanakan, tapi memang tidak semua program. Ya, karena kalau kegiatan hari Senin sampai Kamis kemudian diberondong suruh menyelesaikan anak dalam 2 hari, stres itu anaknya. Ya. Kita akan berikan solusi diantaranya. Mungkin seperti Mas Daniel tadi, ya. Mungkin ada tetangganya, rumahnya berdekatan dengan temannya. Barangkali kalau pagi gabung dong belajarnya. Nah, misalkan ada yang dekat seperti itu, tetap harus dengan protokol kesehatan, ya, diawasi, tetep dengan bahan dan sebagainya. Itu satu solusinya. Yang kedua juga bisa juga mencari siapa yang bisa diminta untuk nunggu minimal di yang 1 jam tadi, Bunda. Kalau TKA kan jam 9 sampai jam 10. Minimal di jam itu. Selebihnya nanti bisa dilakukan bersama bundanya sore hari atau kapan pas senggang. Ya, misalkan nyari tantenya, kamu di sini apa jam 8 sampai jam 10 tok, jam 9 tok, misalkan begitu. Jam 8 sampai jam 9 tungguin, habis itu kamu tinggal ke kampus deh. Ya, minta tolong tungguin jam ini tok, misalkan. Yang PG misalkan hari Senin sampai Rabu, nah itu kan juga bisa. Ya. Itu yang kita minta diupayakan. Baik, demikian ya. Jadi nanti bisa, tadi sudah beberapa orang tua sudah bisa punya beberapa strategi, bisa digabung dengan tetangga dekat, bisa didampingi abangnya. Ya. Yang lainnya monggo, kami pengen mendengar perwakilan dari PG. PG, Bunda siapa yang hadir ini? Aisyah Ayudia ya. Aisyah Ayudia ini PG nggih? Nggih. Monggo Bunda, barangkali bisa memberikan tanggapan. Saya buka ini mic-nya. Coba. Kira-kira ada kendala? Sebentar. Kok sulit? Dari situ bisa dibuka mic-nya, Ustazah? Mbak, masih unmute ini. Bunda Mbak Aisyah Ayuda barangkali bisa unmute-nya di
supaya keluar suaranya. Ya. Sudah kayaknya. Oh, belum. Nah, mohon maaf kesulitan ini. Monggo barangkali yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Oh, itu Mas R. Assalamualaikum Mas R. Silakan. Ada. Assalamualaikum Ustazah Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Saya bundanya Regan. Oh, bundanya Regan. Silakan Bunda. Semoga masih ingat sama saya Ustazah. Saya mamanya Aira dulu waktu di Oh iya. Insya Allah masih ingat. Gini, gimana? Saya mau bertanya mengenai murotal ya, murojaah ada ya. Halo. Iya. Terus bisa ya dari sekolahan itu kayak ada fasilitas kayak berupa CD gitu ya buat murotal. Jadi sewaktu-waktu bisa saya setel ke CD buat dengerin anak-anak gitu. Yeah. Soalnya kalau misalkan kalau pakai HP gitu, HP itu mulai pagi itu saya pakai buat kerja Ustazah. Baik. Insya Allah Bunda, jadi salah satu kit perlengkapan yang kita berikan ke orang tua nanti adalah ada speaker dan flash disk. Ya. Ada speaker dan flash disk yang sudah saya siapkan. Cuman ya mohon maaf kalau misalkan kemarin yang di tahun ajaran kemarin mungkin ada speaker yang sudah rusak dan sebagainya ya. Jadi memang kita menyesuaikan budget untuk mencarikan speakernya ya. Jadi kalau misalkan orang tua mau awet minimal dari flash disk yang kita berikan itu flash disk jus 30 ya speaker. Jadi kalau nanti speaker yang sudah kita berikan dari sekolah, kita alokasikan dari dana yang sudah Bapak Ibu sampaikan ke sekolah. Speaker dengan flash disk yang sudah terisi jus 30. Nah, itu nanti tinggal tancapkan dan disetel terus bisa. Ya. Nanti kalau misalkan ada kendala, insya Allah kita siapkan, Bunda. Matur nuwun Ustazah Anita. Sami-sami. Cuma nanti belum bisa kita sampaikan yang hari ini, masih nunggu karena jumlahnya cukup banyak. Insya Allah mudah-mudahan pekan depan sudah ready. Seperti itu ya. Terima kasih. Monggo silahkan, Ayah Bunda. Kalau sudah tidak ada, insya Allah mungkin kita cukupkan. Kalau sudah jelas, nanti jika ada yang masih kurang jelas atau apa bisa ditanyakan, ya bisa diskusikan lagi baik di grup maupun. Yang terpenting kami mohon Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa membangun komunikasi, ya senantiasa menyampaikan kendala-kendala itu kepada ustazah di sekolah ya. Seperti itu. Baik, kalau tidak ada insya Allah kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Setelah ini nanti kami persilakan untuk pengambilan perlengkapan di sekolah kita pakai sistem drive-thru ya. Jadi nanti monggo bisa ditunjukkan kwitansi atau bukti transfer. Kalau kemarin ada yang belum dapat foto kwitansi dari saya, mohon maaf ya. Nanti boleh menunjukkan bukti transfer saja, ditunjukkan ke nanti ada Ustazah Atik yang di bagian paling depan. Kemudian ngambil punyanya nama Ananda siapa, seperti itu. Nanti langsung diambilkan tasnya dan langsung pulang. Nanti monggo bisa dicek di rumah ya. Di antaranya akan ada termasuk yang nanti harus dipakai hari Senin itu. Nanti hari Senin semua masih pakai baju bebas. Cuman ada name tag di sini yang sudah kita siapkan, nanti name tag-nya mohon selalu dipakai. Itu saja, terutama kalau video call, terutama yang siswa baru. Karena kalau siswa baru mungkin Ustazah juga masih belum semuanya hafal wajahnya ya. Jadi biar kalau video call, kalau itu biar bisa manggil nama anak, kan anaknya senang kalau dipanggil namanya. Itu name tag-nya mohon dipasang, kemudian ada kit yang lainnya, bisa diberi identitas, disiapkan di rumah. Kalau ada kit perlengkapan yang kondisinya rusak atau apa nanti bisa dikomunikasikan dengan Ustazah ya. Kita ganti yang tidak rusak. Seperti itu. Jadi nanti harapannya waktu pengambilan juga tidak lama ya. Juga tidak ada penumpukan. Insya Allah itu alhamdulillah mudah-mudahan semua Bapak Ibu di sini dengan keluarga selalu sehat,
selalu dalam lindungan Allah, kita semua selalu dijaga, selalu sabar, dan mudah-mudahan kita sebagai orang tua, sebagai guru bisa mengantarkan anak-anak kita insya Allah yang menjadi penyejuk hati orang tuanya. Insya Allah mudah-mudahan anak-anak itu bisa menjadi wasilah mengantar orang tua untuk menuju surga. Nauzubillah min zalik, jangan sampai anak-anak itu justru menjadi pengganjal kita nanti masuk ke surga. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama berupaya di masa-masa usia emas ini, ngoyo, insya Allah nanti ketika anak-anak sudah besar, Bapak Ibu akan tinggal memetik hasilnya. Ya, sekarang mungkin susah. Insya Allah nanti kalau anak sudah semakin besar, dia tumbuh menjadi anak yang solih, kemudian dia selalu mendoakan orang tuanya. Itulah ya, buah dari kesabaran Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama mengantarkan anak dan membekali sejak usia dini. Kami mohon maaf jika nanti ada yang kurang berkenan. Kami senantiasa membuka masukan-masukan, kritikan, monggo disampaikan langsung kepada kita, karena kita juga masih dalam terus berupaya untuk memperbaiki diri. Kita akhiri dengan baca istighfar, hamdalah, dan kafarah majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sebelum keluar bisa kita foto bersama ya. Barangkali bisa melambaikan tangan. Saya kamera sebentar. Bisa dibuka semua kameranya. 1, 2, 3. Iya, sebentar, satu kali lagi. 1, Bu Heni belum kelihatan ini sebentar. Kita tunggu, ada yang belum keluar videonya. Iya. 1, 2, 3, senyum. Lagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kemudian sehat semua. Teman-teman, sampai ketemu besok hari Senin dengan Ustazah. Assalamualaikum.